2021 beliau wafat pada usia 76 tahun. Ada banyak pelajaran yang saya temukan dari sosok beliau. Yang pertama, kesungguh-sungguhannya dalam tilawah Al-Quran. Tahun 2003 Mbah Ibu meminta putra-putrinya untuk mencatat, membantu pencatatan khataman Al-Quran yang biasa beliau lakukan. Dari tahun 2003 sampai tahun 2021 dalam catatan khataman Al-Quran tercatat beliau sudah 2275 kali khatam Al-Quran. Artinya 3 hari sekali beliau menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Kebiasaan ini beliau ambil dari mertuanya, yaitu Mbah Abdullah Sayuti, atau mbah dari mbah bapak saya mbah ibu saya. Nah, itu pelajaran pertama. Kemudian yang kedua, beliau meninggal dalam keadaan menanti hari Jumat. Meninggal di hari Jumat, namun sakit dalam kondisi kritis itu hari Rabu. Sepekan sebelumnya sudah berbaring, hanya bisa berbaring, tidak bisa makan, dan sadar hanya dalam keadaan saat diingatkan untuk sholat, kemudian beliau sholat, setelah itu tidur kembali. Jadi tidak ada waktu yang beliau isi selain hanya menunaikan sholat saja. Bahkan makan pun beliau, makan dan minum pun beliau enggak, meskipun dipaksa enggak. Sampai akhirnya putra-putrinya atau ibu kami diantaranya juga yang menyarankan agar membawanya ke rumah sakit. Hari Rabu beliau bertanya kepada adik dari ibu saya atau putrinya, yang putrinya juga, apakah sekarang sudah hari Jumat? Belum, ibu, kata bule saya. Hari Kamis, ketika beliau sadar lagi, tanya lagi, apa sekarang hari Jumat? Belum, sekarang hari Kamis. Kemudian ketika hari Jumat pagi jam 6 atau setengah 7, jam 6 usai sholat subuh, diingatkan sekarang sudah hari Jumat. Nah, kemudian 30 menit kemudian, artinya jam setengah 6, Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan beliau, rahimahullah. Para ikhwan sekalian, saya tidak sedang membahas tentang simpang siur kebenaran atau tidaknya kemuliaan meninggal di hari Jumat. Tapi saya ingin kita belajar dari beliau tentang kesungguh-sungguhan dalam tilawah Al-Quran, juga kesungguh-sungguhan dalam mengisi hari-harinya, terutama hari-hari tuanya, dengan ibadah. Para ikhwan sekalian, di hari-hari tuanya tidak ada yang beliau fikirkan. Bahkan putra-putrinya pun mungkin tidak menjadi fokus perhatiannya, apalagi anak cucunya, keluarganya, atau yang lainnya. Tidak ada yang beliau fikirkan selain bagaimana mempersiapkan hari ke depan atau masa depannya setelah kematian. Itu terlihat dari 2 kali peristiwa kematian
anak-anaknya yang juga adik ibu saya, karena di bulan Desember 2020 adik ibu saya yang juga putrinya meninggal, tapi tidak tampak raut kesedihan di muka ibu saya. Begitu pula kunjungan ya, hilir mudik putra putrinya menjenguk ibu saya juga tak tampak raut wajah kebahagiaan, ataupun ketika tidak ada yang menjenguk tak tampak pula raut wajah kesedihan di mukanya. Sepertinya dunia itu sudah selesai baginya, sudah tidak ada harapan lagi selain apa yang harus ia persiapkan di masa depan, di hari-hari setelah kematiannya. Persis seperti seorang penyair, yaitu di masa jahiliyah atau sebelum Islam, Zuhair bin Abi Sulma mengatakan, "Sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish, tamanina haulan la aban laka yas'ami." Aku bosan dengan beban-beban hidup yang aku jalani. Dan siapa sih yang 80 tahun hidup tidak merasa bosan? Pasti Anda pun merasakan kebosanan itu. Saya tidak tahu bagaimana rasanya kebosanan karena usia saya masih muda. Barangkali ya ikhwan-ikhwan yang sudah menjelang lansia, ya usia tua, mungkin ada ya perasaan-perasaan di mana sudah tidak mengharapkan lagi dunia dan sudah selesai dengan dunianya, dan tidak ada yang diharapkan lagi selain bagaimana mempersiapkan masa depan di akhirat. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya, saya juga belajar bagaimana kematian persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penghancur segala kelezatan atau kenikmatan duniawi. Rasulullah SAW dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Hibban mengatakan, "Aktsiru dzikraha dimiladat." Perbanyaklah mengingat sang penghancur kematian, sang penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Dan saya merasakan di antara mungkin kenikmatan yang sirna oleh karena datangnya ajal adalah kebersamaan dengan keluarga. Bayangkan ada anak muda misalkan seusia saya sedang asik-asiknya berkumpul dengan keluarga bersama dengan putra-putri yang masih kecil, ya bahagia mendidik mereka, tertawa ya, bersama-sama menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Namun tiba-tiba datang ajal yang mungkin dirasakan saat sedang sakit, kemudian merasakan di masa-masa sakit itu bagaimana dia harus meninggalkan kebahagiaan-kebahagiaan itu, senyum putra-putrinya, ya, senyum istrinya, tawa dan bahagia, dan berbagai kenikmatan duniawi lainnya. Lalu dia harus meninggalkan semua itu karena kematian. Kakak saya 3 pekan yang lalu bercerita dalam taklim keluarga tentang seorang artis Hollywood bernama Arnold yang bertubuh kekar. Ketika dia bercerita, Arnold, betapa bencinya dia dengan kematian di masa pandemi ini. Sudah banyak peristiwa kematian yang merenggut
orang-orang yang ada di sekitarnya yang dia kenal. Sampai dia pun harus mengalami ketakutan itu karena dia mengatakan seperti ini. Kematian itu sudah merenggut segala bentuk kebahagiaan duniawi yang sudah saya kumpulkan ya bertahun-tahun. Lalu hanya ya, harus saya hentikan itu karena ajal atau kematian. Jadi kita belajar para ikhwan sekalian, tentang kematian itu adalah perpisahan antara diri kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kita takutkan kadang bukan ketika mati itu membuat kita meninggalkan keluarga atau orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, tapi justru kematian itu membuat mereka yang hidup meninggalkan kita. Apa maknanya? Ketika kita meninggalkan mereka, itu bisa jadi puncak kebahagiaan kita. Dan memang kita tidak mengharapkan kebersamaan dengan mereka apabila itu diganti dengan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada harganya sama sekali. Pertemuan, kebersamaan, kenikmatan, segala kenikmatan di duniawi ini apabila dibandingkan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana bila kematian itu justru membuat mereka yang hidup itu meninggalkan kita? Apa maknanya? Maknanya mereka melupakan kita. Mereka tidak mendoakan kita. Maka kemudian saat-saat seperti yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan atau ceritakan di banyak Al-Qur'an, bagaimana kehidupan di akhirat kelak. Yauma yafirrul mar'u min akhih, hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. Itulah hari di mana setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Bahkan ia tidak ingat dengan anak-anaknya yang selama di dunia ia didik. Ia tidak pula ingat dengan bapak atau ibunya yang mendidiknya. Tidak pula dengan saudara-saudaranya yang hidup bersamanya di bawah asuhan orang tuanya. Apalagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya, mulai dari tetangga, kerabat, kawan kerja atau yang lainnya. Tidak ada yang membuat dia teringat dengan semua orang-orang yang dia kenal di dunia, kecuali dia hanya disibukkan dengan yaumul hisab, hari perhitungan di hari kiamat nanti. Semuanya sibuk dengan amal-amalannya masing-masing. Maka benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla yauma idzin ba'duhum bi ba'din li ba'din adu. Orang-orang yang berkasih sayang saling mencintai, baik dalam ikatan darah, keluarga, sahabat, atau ukhuwah, persaudaraan karena kebangsaan, atau ikatan-ikatan hubungan yang lainnya. Kelak mereka justru di hari kiamat saling bermusuh-musuhan. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala illal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka benar dikisahkan dua orang sahabat kafir Quraisy yang saling bersahabat, Uqbah dan Utbah dan Ubay ya,
yang lebih memilih sahabatnya dibandingkan bersahabat dengan Rasulullah SAW, kelak di hari kiamat mereka mengatakan, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Oh, celaka aku, mengapa dulu aku tidak menjadikan Rasulullah SAW atau orang-orang yang beriman itu sebagai kekasih-kekasihku. Maka para ikhwan sekalian, kita belajar dari kematian ini pentingnya memastikan bahwa setiap kebersamaan kita dengan orang-orang yang kita cintai itu dalam kerangka ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Pastikan saat kita bertemu dengan istri, anak-anak, ibu dan bapak kita, yang teruntai dalam lisan kita adalah nasihat-nasihat tentang ibadah, tentang hari kiamat, tentang akhirat, agar setiap senyum, tawa, tangis yang beredar dalam kehidupan kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di hari kiamat, satu perjumpaan yang kita nanti setelah perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kasih-kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya dan orang-orang yang salih dan para syuhada, Allah pertemukan kita dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Memastikan bahwa orang-orang yang kita tinggalkan kelak ketika kematian mendatangi kita, mereka adalah orang-orang yang mengirimkan pahala-pahala melalui didikan-didikan yang kita ajarkan kepada mereka, nasihat-nasihat yang kita berikan kepada mereka, ilmu, atau juga dengan pahala sedekah yang kita berikan untuk mereka. Kemudian hikmah berikutnya tentang kematian yang saya ambil dari kematian atau wafatnya nenek saya adalah bahwa kematian adalah gerbang kebahagiaan atau gerbang kesengsaraan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dalam sebuah hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang cinta berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membuatnya cinta untuk berjumpa padanya. Wa man kariha liqa Allah, dan barang siapa yang benci berjumpa kepada Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah membuatnya benci berjumpa padanya. Kemudian Aisyah atau istri-istri Rasulullah SAW berkata atau bertanya, "Inna lanakrahul maut ya Rasulullah." Sesungguhnya kami membenci kematian. Rasulullah tadi mengatakan, ya, apabila orang benci bertemu dengan Allah, padahal kematian itu adalah gerbang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan banyak di antara kita tentu membenci kematian itu. Dan itulah faktanya seperti yang disampaikan oleh Aisyah, "Inna lanakrahul maut." Sesungguhnya kami wahai Rasulullah, kami membenci kematian. Lalu bagaimana, apakah Allah kelak membuat kita benci untuk bertemu dengannya? Qala laisa kadzalik, kata Rasulullah SAW. Tidak seperti itu wahai Aisyah. Walakinnal mu'min, akan tetapi mukmin, idza hadarahul maut, apabila datang ajal, busyira biridwanillahi wa karamatihi, dia kelak diberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah dan kemuliaannya. Falaisa syai' ahab ilaihi mimma liqa'ah, dan tidak ada yang paling dia cintai di saat kematian itu mendatanginya selain pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal kafir, adapun orang kafir, idza khudira, apabila didatangkan ajal padanya, busyira bi'adzabillahi wa uqubati, dia diberikan kabar tentang azab Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya. Falaisa syai' aqrahu ilaihi mimma amamahu, dan tidak ada yang paling dia benci selain apa yang ada di hadapannya. Fakariha liqa Allah,
maka saat itu dia benci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah membuatnya benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan dirinya, tatanazzalu alaihimul malaikah, kelak malaikat akan turun kepada mereka. Allah takhafu, malaikat itu mengatakan pada mereka, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian sedih, wa abshiru, dan berbahagialah bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan pada kalian. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan saat menafsirkan ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka melakukan berbagai bentuk ketaatan atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka saat menjelang ajal itu tiba, malaikat turun kepada mereka lalu berkata kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian khawatir, jangan kalian takut tentang apa yang akan kalian hadapi setelah kematian ini. Wala tahzanu, dan jangan pula kalian bersedih dari apa yang kalian tinggalkan, mulai dari harta, keluarga, dan berbagai urusan dunia. Maka kemudian saya melihat, semoga ya Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, mbah saya dalam keadaan husnul khotimah, melihat bagaimana mbah saya sudah selesai dengan dunianya. Tidak ada yang diharapkan lagi dari apa yang dia tinggalkan di dunia itu, dan tidak ada kesedihan di wajahnya. Dia tidak mengharapkan lagi kehidupan. Dia tidak mengharapkan lagi usianya ditambah, tidak. Di usia-usia yang lansia seperti itu, mungkin seperti itu yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Yang diharapkan kemudian adalah bagaimana menyiapkan diri menghadapi masa-masa setelah kematian. Kemudian terakhir, hikmah yang saya ambil adalah kematian adalah gerbang kesengsaraan bagi orang-orang kafir. Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, beliau bersabda, idza wudi'atil janazatu fahtamalaha rijalu ala anakihim, apabila jenazah itu kemudian diletakkan, kemudian orang-orang mulai membawa jenazah itu, fa in kanat shalihah, apabila jenazah itu adalah jenazah orang solih, qalat qaddamuni, jenazah itu akan berkata kepada orang-orang yang membawa itu, segera bawalah aku ke liang lahat. Qalat li ahliha wa in kanat ghairu shalih, dan apabila jenazah itu bukan jenazah orang salih, maka jenazah itu akan berkata kepada keluarganya atau orang-orang yang membawanya, ya wailaha aina tadhhabuna biha, oh celaka, mau kau bawa kemana aku ini? Yasma'u sautaha kullu syai', segala sesuatu mendengarkan suara jenazah itu, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'al insan, namun sekiranya manusia bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh jenazah itu, la sa'iqa, pasti dia berada dalam keadaan kacau balau. Jadi kita belajar bagaimana kematian itu justru menjadi kesengsaraan dan kepayahan bagi orang-orang kafir. Sudahlah payah di dunia, karena memang hakikat hidup di dunia adalah kepayahan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam keadaan mereka berpayah-payah. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika." Sungguhnya kamu bekerja keras pada Tuhanmu, kadhan famulaki. Namun kelak kamu akan berjumpa padanya. Dan dengan membawa amal baik atau dengan membawa amal buruk. Maka kematian bagi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengisi hari-harinya dengan kemaksiatan, kepayahan-kepayahan yang dia alami di dunia karena kesibukannya menikmati dunia, kematian adalah gerbang untuk menuju kepayahan atau puncak kepayahan yang lainnya. Persis seperti dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadithul ghasyiyah?" Apakah telah sampai padamu berita tentang hari kiamat? Wujuhi yaumaidin khasyiyah. Wajah-wajah mereka orang-orang kafir khasyiyah, kelak akan tunduk. Amilatun nasibah. Mereka bekerja dalam keadaan payah. Bahkan di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala membuat mereka berada dalam kepayahan yang tiada habis-habisnya. Padahal mereka telah payah mencari dunia ketika hidup di dunia. Kemudian Allah membuat mereka jauh lebih payah saat setelah kematiannya. Mulai dari kepayahan saat menjelang ajal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menarik ulur ajalnya, membuat dia begitu merasakan kematian itu sangat menyiksa dirinya. Kemudian kepayahan saat dirinya berada di alam kubur. Bagaimana alam kubur itu kemudian membuat dirinya menyempit. Tidak ada kenikmatan yang dia rasakan selain hanya beragam bentuk siksaan yang Allah berikan padanya. Hingga kepayahan kelak di hari kebangkitan, Allah membuat mereka dalam keadaan selalu payah setelah kematiannya. Namun berbeda bagi orang-orang mukmin. Kematian adalah gerbang peristirahatan yang abadi bagi jiwanya. Persis seperti Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan orang-orang mukmin di hari kiamat nanti. Alladzi ahallana daral maqamati min fadlihi. Daral muqamati min fadlihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan kita dalam surganya dengan karunia-Nya. La yamassuna fiha nasab. Tidak sekalipun kami merasakan kepayahan. Wala yamassuna fiha lughub. Dan tidak pula kami merasakan kesedihan di dalamnya. Para ikhwan sekalian, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari beragam peristiwa kematian, terutama di masa pandemi ini. Kita telah ditinggalkan oleh banyak orang-orang yang kita kenal di sekitar kita karena ajal yang menjemputnya. Semoga berbagai peristiwa-peristiwa kematian itu semakin membuat kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang lebih menyiapkan diri kita dengan berbagai amal ibadah, pribadi yang membuat kita semakin istiqomah setelah mengucapkan Rabbunallah. Kemudian kita meneguhkan diri kita dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah hindarkan diri kita dari buruknya kematian. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengajarkan satu doa pada kita untuk bisa kita rutinkan setiap hari. Allahumma ij'al khaira a'mari awakhiraha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik usiaku di akhirnya. Waj'al khaira a'mali khawatimah.
dan jadikanlah sebaik-baik amalku di usianya. Waj'al khaira ayyami yauma alqaq, dan jadikanlah sebaik-baik hariku hari saat aku berjumpa denganmu. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu iyyakum wa afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.